Hari ini kita akan belajar dari Dunning-Kruger Effect, penjelasan mengapa orang bodoh percaya diri. Pernahkah kamu melihat orang yang berargumen dengan percaya diri, padahal tidak mengetahui apa-apa? Sebaliknya, pernahkah kamu melihat orang-orang pintar yang kurang percaya diri atas kepintarannya sendiri? Pastinya hal ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Dalam istilah sains, fenomena seperti ini dapat dijelaskan dalam teori Dunning-Kruger Effect. Apa yang dimaksud dengan teori Dunning-Kruger Effect? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa yang menjadi tolak ukur kepintaran dan kepercayaan diri seseorang? Ada beberapa penjelasan untuk memahami alasan-alasan mengapa orang bodoh cenderung terlalu percaya diri dibandingkan orang pintar. Apakah sebenarnya Dunning-Kruger Effect itu? Konsep Dunning-Kruger Effect merupakan istilah psikologis yang diciptakan oleh dua orang psikolog asal Cornell University, yaitu David Dunning dan Justin Kruger, pada tahun 1999. Menurut Britannica, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah bias kognitif di mana orang-orang dengan pengetahuan terbatas dalam domain intelektual atau sosial sangat melebih-lebihkan pengetahuan atau kompetensi mereka relatif dengan kemampuan orang-orang pada umumnya. Secara sederhana, Dunning-Kruger Effect adalah fenomena di mana orang-orang yang bodoh atau berkemampuan lemah cenderung memberikan penilaian yang tinggi terhadap dirinya. Contoh kasus Dunning-Kruger Effect dalam penelitian Dunning-Kruger Unskilled and Unaware of It, How It Difficult in Recognizing One's Incompetency Lead to Inflated Self-Assessment. Mereka melakukan pengujian terhadap partisipan dengan rangkaian tes logika, tata bahasa, dan humor. Hasil dari penelitian ini cukup mengejutkan. Orang-orang yang memiliki nilai rendah cenderung menilai diri mereka mendapat nilai yang tinggi. Sebagai contoh, orang-orang yang mendapat nilai 12% justru menganggap kemampuan mereka sebesar 62%. Hal ini mengungkapkan bahwa tidak hanya mereka kurang mampu mengerjakan tes tersebut, mereka juga tidak mampu menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Contoh penelitian lain yang mulai dilakukan pada tahun 2018, Ian Anson, seorang asisten profesor di Universitas Maryland di Amerika Serikat, melakukan survei terhadap 2.606 orang Amerika dewasa. Ian Anson melakukan survei tentang pemahaman politik warga Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang Amerika yang menganggap dirinya sedikit mengetahui tentang politik justru lebih pintar atau paham pengetahuan politik dibandingkan orang-orang yang mengaku paham politik. Lebih lanjut, untuk memahami bagaimana tolak ukur perbedaan orang pintar dan orang bodoh, kamu harus memahami fase-fase kompetensi. Menurut Martin M. Bradwell, setiap individu harus melalui 4 fase tertentu untuk mencapai kemampuan yang ahli dalam satu bidang. 4 fase tersebut adalah fase pertama, unconscious incompetency. Secara tidak sadar, kurang mampu. Ini merupakan fase awal. Sebelum Anda mempelajari apapun dalam bidang apapun, hal yang pertama cenderung dilakukan adalah ketika kamu melakukan kesalahan dan tidak mengetahui bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Orang-orang yang berada di tahap ini akan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dan mencoba menolak segala kritikan terhadap orang yang mencoba meluruskan pemikiran mereka. Gampangnya, pada fase ini, kamu akan merasa sok tahu tentang apa yang orang lain bicarakan. Fase kedua, conscious incompetency. Secara sadar, kurang mampu. Fase selanjutnya adalah ketika kamu melakukan kesalahan dan kamu sadar akan kesalahan itu. Seiring bertambahnya pengalaman, mungkin kamu akan merasa begitu putus asa karena tidak mengetahui apapun terhadap yang kamu pelajari. Kamu akan merasa kurang mampu untuk bisa melakukan sesuatu dengan benar. Secara sederhana, kamu mengetahui kesalahanmu, tetapi tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Fase ketiga, conscious competency. Secara sadar, mampu. Ketika memasuki fase ini, kamu sadar, bahkan kamu telah mampu mempelajari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kamu telah mempelajari cara melakukan sesuatu dengan benar dan sadar akan batas-batas kebenaran tersebut.
kamu telah mendapatkan pencerahan untuk fokus terhadap hal yang kamu kerjakan. Fase keempat, unconscious competency. Secara tidak sadar, telah mampu atau expert. Kamu telah mencapai puncak tertinggi dalam Dunning-Kruger Effect ketika kamu secara tidak sadar telah mampu mengerjakan sesuatu dengan benar. Kamu melakukan sesuatu dengan benar tanpa harus berpikir panjang terhadap apa saja yang harus diperbuat. Dapat dikatakan kamu telah memahami instruksi tanpa harus berpikir mengenai instruksi tersebut. Peningkatan kemampuan ini tentunya harus dicapai dengan belajar dari kesalahan, melakukan berbagai latihan, dan bimbingan dari orang yang lebih ahli. Itulah penjelasan mengenai teori Dunning-Kruger Effect dan fase-fase kompetensi yang harus dilalui setiap individu. Ingatlah bahwa jika kamu belum mengetahui sesuatu, jangan sungkan untuk mengatakan tidak tahu dan bertanya mengenai hal tersebut. Ketidaktahuan bukanlah suatu kelemahan, melainkan sebagai pendorong semangat untuk terus belajar.